Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faiz, teknik mesin 2016. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, tugas akhir saya, yang berjudul Uji Performa Mobil Tahun 664 cc berdasarkan variasi pembebanan. Nah, lalu ini tahapan presentasinya. Yang pertama, pendahuluan, lalu metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Nah, masuk ke pendahuluan, itu latar belakang. Mobil tahun ini merupakan mobil rakitan yang diproduksi oleh PT Super Gasindo Jaya yang berlokasi di Lebak, Banten. Tahun ini merupakan memiliki desain yang sangat sederhana dan juga mesin dengan kapasitas kecil. Tahun dirancang sebagai mobil murah yang diperuntukkan untuk pedesaan untuk masyarakat menengah. Lalu masuk ke rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penyusunan tugas akhir ini, yaitu berjudul Uji Performa Mobil Tahun 664 cc berdasarkan variasi pembebanan, yaitu bagaimana sih pengaruh variasi beban terhadap menggunakan bahan bakar oktan terhadap akselerasi dan konsumsi bahan bakar mobil tahun 664 cc ini. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saya buat yaitu mengetahui nilai perbandingan akselerasi dari mobil tahun ini 664 cc berdasarkan variasi pembebanan. Lalu mengetahui nilai perbandingan konsumsi bahan bakar mobil tahun 664 cc ini berdasarkan variasi pembebanan. Nah, di sini ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian ini yang pertama, dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa di bidang konversi energi. Lalu mengetahui nilai hasil perbandingan akselerasi dan hasil konsumsi bahan bakar pada mobil tahun 664 cc ini. Lalu dapat menjaga mesin agar tetap stabil dan tenaga yang dikeluarkan, dan merekomendasikan kembali mobil tahun ini sebagai kendaraan operasional kampus atau pedesaan yang bermanfaat untuk kedepannya. Masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada diagram alir penelitian. Yang pertama itu mulai, lalu studi literatur, perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini harus dibarengi dengan studi literatur untuk memudahkan suatu penelitian atau menguatkan penelitian ini. Harus dibutuhkan studi literaturnya. Lalu masuk ke pengambilan data. Nah, di pengambilan data ini ada 3 urutan, yaitu variasi pembebanan, konsumsi bahan bakar, dan jarak tempuhnya. Nah, di sini pengambilan data variasi pembebanannya berupa sebesar 80 kilo, 160 kilo, 240 kilo, 320 kilo, dan 400 kilo. Lalu pengambilan konsumsi bahan bakarnya beserta dengan variasi pembebanan, dan jarak tempuh 100 meter, 200 meter, 300 meter. Lalu masuk ke pengolahan data, dan setelah selesai analisa hasil pengujian dan data.
lalu masuk kesimpulan dan selesai. Masuk ke prosedur pengujian. Nah, di sini ada prosedur pengujiannya. Yang pertama, memastikan mobil dalam keadaan sehat untuk dijalankan. Lalu pengecekan bahan bakar minyak dari tangki apakah sudah terisi atau belum. Lalu pengecekan aki apakah layak untuk digunakan atau tidak. Memastikan air radiator sudah terisi penuh. Menghidupkan mesin selama 5-10 menit agar mesin panas terlebih dahulu ketika pengujian berlangsung. Lalu menyiapkan alat untuk pengujian seperti stopwatch, buret, dan perangkat Android. Lalu pengujian dilakukan secara manual di lingkungan kampus dan kawasan Krakatau Steel ya, atau disebut KSU. Lalu mengatur dan menahan kecepatan putaran mesin dengan jarak sekian dan beban sekian yang sudah ditentukan. Melakukan pengambilan data dan mencatat hasil data pengujian. Setelah pengujian dan pengambilan data selesai, melakukan analisa terhadap performa mobil tahun 664 cc. Setelah itu selesai dan semuanya kembali ke kampus. Lalu di sini ada pengujian. Pengujian performa dari mobil tahun ini berupa akselerasi dan konsumsi bahan bakar dengan variasi beban. Outputnya yaitu jarak tempuhnya akselerasi 100 sampai 300 meter. Variasi bebannya 800 sampai 400 kilo. Konsumsi bahan bakarnya dengan ukuran 100 mili setiap variasi beban. Nah, di sini ada alat dan bahannya yaitu mobil tawon 664 cc, buret ukuran 50 mili, selang air ukuran 3/4, stopwatch dan perangkat GPS. Nah, di sini langsung kita masuk pembahasannya yaitu hasil dan data. Di sini bisa dilihat ada spesifikasi mobil tahun 664 cc. Yaitu berat kendaraan besar 750 kg, dimensinya 3100 mm dikali 1400 mm kali 1720 mm, jarak sumber rodanya 1800 mm, front treadnya 1200 mm, rear treadnya 1200 mm, ground clearance-nya 220 mm, crab weight-nya 400 kg, berat kendaraannya 750 kg, kapasitasnya 5 orang, lalu kecepatan maksimalnya 90 km per jam. Nah, di sini skema jarak pacu pengujian. Nah, berikut skema jarak pacu pengujiannya yang dilakukan di sekitar kawasan PT Krakatau Steel. Bisa dilihat. Masuk ke rumus perhitungan percepatan. Di sini rumus yang saya dapatkan berasal dari yang saya gunakan ya dalam menganalisis mobil tahun ini untuk menunjuk hasil perbandingan terhadap variasi beban yang digunakan untuk menghitung percepatan dan yang telah didapatkan dapat dihitung menggunakan rumus ini sebagai berikut. S sama dengan V0T tambah setengah AT per kuadrat, AT pangkat 2, karena V0 ini 0 maka menjadi S sama dengan setengah AT pangkat 2, sehingga rumus percepatan didapatkan A sama dengan 2 kali S per T pangkat 2, di mana A itu akselerasi atau percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, S yaitu jarak atau V0 sampai dengan V1, satuannya meter, lalu T yaitu waktu, satuannya detik atau second. Nah, di sini ada tabel data hasil akselerasi 100 meter ya. Di sini dengan beban 80 mampu mencapai waktu tempuh akselerasi 0 sampai 100 meter 15,84 detik.
percepatannya 0,299. Nah, di sini beban 160 mampu mencapai 15,90 dengan percepatannya 0,791. Dengan beban 240, waktu tempuh akselerasi mampu mencapai 16,86 dengan percepatannya 0,703. Dengan beban 320, waktu tempuh akselerasi mampu mencapai 18,21 dengan percepatan 0,603. Dengan beban 400 mampu mencapai waktu tempuh sebesar 19,10 dengan percepatan 0,598. Di sini ada grafik beban versus waktu dengan jarak 100 meter. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya. Dengan beban 80 mampu mencapai 15,84 waktunya ya. Lalu 160 15,9 15,90, lalu 240 16,86, 320 18,21, 400 19,10. Di sini grafik ini semakin beban semakin berlebih, semakin lama waktu yang ditempuhnya. Nah, sini ada grafik beban versus akselerasi. Nah, bisa dilihat dengan beban 80, 160, 240, 320 dan 400. Di sini grafik di sini semakin beban semakin meningkat itu lebih besar. Nah, jadi grafik ini menunjukkan bahwasanya semakin beban berlebih itu cepat akselerasinya semakin besar, yaitu mampu mencapai 0,5548 dengan 0,799 dengan beban 80. Berarti dengan beban 80 ini kondisi mobil yang paling ideal dalam melakukan hal akselerasi. Nah, masuk ke tabel data hasil akselerasi 200 m. Dengan beban 80 mampu mencapai waktu tempuh akselerasi jarak 0 sampai 200 meter per detik dengan sebesar 22,94 dan percepatannya 0,760. Dengan beban 160 waktu tempuh 23,86 dengan percepatan 0,702. Dengan beban 240 waktu tempuh mampu mencapai 24,58 dengan percepatan 0,662. Dengan beban 320 mampu mencapai waktu tempuh sebesar 27,99 dengan percepatan 0,510. Dan beban 400 mampu mencapai waktu tempuh 28,06 dengan percepatan 0,508. Grafik beban, nah di sini ada grafik beban versus waktu dengan jarak 200 meter. Bisa dilihat grafiknya. Di sini grafiknya semakin meningkat dengan semakin beban berlebihan, waktu akan semakin lama. Di sini kondisi yang paling ideal yaitu dengan beban 80, yang paling waktu cepat yaitu dengan beban 80 kg mampu mencapai 22,94, dan waktu terlama pada kondisi beban 400 kg dengan waktu tempuh 28,06 detik. Lalu grafik beban versus akselerasi dalam jarak 200 meter. Di sini akselerasi terhadap beban, yaitu dengan beban 80, 160, 240, 320, 400. Di sini yang paling kondisi ideal atau yang paling cepat yaitu pada kondisi beban 80 kg
dengan mampu mencapai percepatan 0,760, dan yang kondisi paling kecil akselerasinya yaitu pada kondisi 400 kilo mampu mencapai dengan sebesar 0,508. Nah, di sini ada tabel data hasil akselerasi 300 m. Dengan beban 80 mampu mencapai waktu tempuh 29,80 dengan percepatan 0,675. Dengan beban 160 mampu mencapai 30,63 dengan percepatan 0,639. Dengan beban 240 mampu mencapai akselerasi waktu tempuh akselerasi yaitu 31,72 dengan percepatan 0,596. Dengan beban 320 mampu mencapai waktu tempuh 35,82 dengan percepatan 0,467. Dengan beban 400 mampu mencapai waktu tempuh dengan 35,79 dengan percepatan 0,468. Ini grafik beban dan waktu. Nah, bisa dilihat grafik beban dan waktunya. Nah, di sini dengan jarak 300 meter ya. Dengan kondisi beban 80, 160, 240, 320 dan 400. Nah, di sini grafik semakin menaik dengan kondisi beban yang berlebih atau semakin berat bebannya. Nah, kondisi yang waktu yang paling cepat jatuh pada beban 80 kilo dan waktu yang paling lama jatuh pada beban 400 kilo. Dengan waktu tercepat dan 80 yaitu 29,80 dan waktu terlama 35,79. Nah, lalu grafik beban versus akselerasi dengan jarak 300 meter. Di sini jarak akselerasi semakin meningkat ya. Dengan beban berlebih. Dengan beban 80 itu dalam kondisi ideal, jatuh dengan kondisi ideal ya, pada beban 80 kilo yaitu 0,675. Dan yang paling terendah yaitu pada kondisi beban 400 kilo mampu mencapai 0,468. Nah, masuk ke tabel data hasil konsumsi bahan bakar. Ya, di sini tabelnya sudah saya konversikan ya, yaitu VF. VF itu volume bahan bakar, satuannya mili. TF itu waktu yang didapatkan, satuannya second. SGF itu specific gravity, satuannya gram per mili. MF itu konsumsi bahan bakar, satuannya kilogram per jam. Dan SFC specific fuel consumption-nya. Nah, dengan beban 80, VF 100 mili, TF 270, SGF 0,72, mampu mencapai MF-nya 0,960, mampu mencapai SFC 0,1000, 0,1000. Dengan beban 160, VF-nya 100, TF-nya 263, SGF-nya 0,72, MF-nya 0,985, SFC-nya 0,1026. Dengan beban 240, VF 100, TF 258, SGF 0,72, MF-nya 0,004, SFC-nya mampu mencapai 0,1045. Dengan beban 320, VF-nya 100, TF-nya 250, SGF-nya 0,72, MF-nya 0,036, SFC-nya mampu mencapai 0,1079. Dan beban 400, VF-nya 100, TF-nya 247, SGF-nya 0,72, MF-nya 0,0493 dan mampu mencapai SFC sebesar 0,1093. Nah, di sini grafik beban versus SFC-nya bisa dilihat.
semakin bebannya meningkat dan semakin SFC-nya boros. Artinya beban pada beban 80 itu saat mobil itu kondisi pada saat paling hemat mampu mencapai SFC-nya 0,1000, dan pada kondisi 400 kilo dengan kondisi beban 400 kilo mampu mencapai SFC-nya sebesar 0,1093. Hal ini menunjukkan dengan beban 400 kilo ini, mobil ini kondisinya dalam SFC-nya yaitu boros. Bisa dikatakan lebih boros dibandingkan dengan 80 kilo. Variasi bebannya dengan 80 kilo. Nah, di sini rumus untuk menghitung konsumsi bahan bakarnya ya. Data konsumsi bahan bakar ditentukan dengan menggunakan SFC, Specific Fuel Consumption, dengan rumus sebagai berikut. SFC sama dengan MF per PP, kilogram per kWh, di mana SFC itu konsumsi bahan bakar spesifik, satuannya kilogram per kWh. Lalu MF yaitu konsumsi bahan bakar, satuannya kilogram per jam, dan P yaitu daya, satuannya kilowatt. Sedangkan besar laju aliran massa bahan bakar MF dihitung dengan persamaan sebagai berikut. MF sama dengan SGF kali VF kali 10 pangkat min 3 per TF kali 3600, di mana MF itu konsumsi bahan bakar kilogram per jam, spesifik SGF itu spesifik gravity gram per mili, VF itu volume bahan bakar yang diuji atau yang satuannya mili, TF itu waktu yang untuk menghabiskan bahan bakarnya yang diuji ini, satuannya detik. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini saya menyimpulkan yaitu pada jarak 100 meter dapat diketahui bahwa percepatan yang didapat pada mobil tawon 660 cc ini mampu mencapai sebesar 0,799 meter per sekon. Dengan jarak 200 meter mampu mencapai percepatan sebesar 0,760 meter per sekon kuadrat. Dengan jarak 300 meter mampu mencapai percepatan sebesar 0,75 meter per sekon kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa beban muatan 80 kg menjadi beban muatan yang paling ideal dibandingkan dengan 4 variasi beban lainnya. Lalu pada putaran mesin 2500 rpm menggunakan variasi beban 80 kg mendapatkan SFC sebesar 0,1000 kg per kWh. Pada putaran mesin 2500 dengan rpm dengan variasi beban 160 kg mendapatkan SFC sebesar 0,1026 kg per kWh. Pada putaran mesin 2500 rpm dengan variasi beban 240 kg mendapatkan SFC sebesar 0,1045 kg per kWh. Pada putaran mesin 2500 rpm dengan variasi beban 320 kg mendapatkan SFC sebesar 0,1079 kg per kWh. Pada putaran mesin 2500 rpm dengan variasi beban 400 kg mendapatkan SFC sebesar 0,1093 kg per kWh. Nah, berdasarkan grafik nilai perbandingan ya, load versus SFC, konsumsi bahan bakar spesifik terendah terjadi pada beban 80 kg yaitu sebesar 0,1000 kWh, dan konsumsi bahan bakar tertinggi terjadi pada beban 400 kg yaitu sebesar 0,1079 kg per kWh. Hal ini menunjukkan bahwa beban muatan 80 kg menjadi konsumsi bahan bakar yang paling hemat dibandingkan dengan kondisi beban muatan 400 kg. Sekian presentasi hasil skripsi saya, hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.